Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan lomba GTK pelopor komunitas belajar dengan penuh semangat dan harapan. Perkenalkan, saya Wiji Mariani SPD, perwakilan dari PAUD Terpadu Kasih Sayang. Dan pada kesempatan ini, saya mengangkat naskah dengan judul Menumbuhkan Guru Pembelajar Melalui Komunitas Gugus. Judul ini lahir dari semangat untuk membangun ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, di mana guru tidak lagi sendiri dalam proses pengembangan diri, tetapi tumbuh bersama dalam komunitas yang saling menguatkan. Melalui komunitas gugus, kami berupaya menciptakan ruang berbagi praktik baik, refleksi, dan peningkatan kapasitas profesional yang berkelanjutan. Dan kami percaya bahwa perubahan besar dalam dunia pendidikan berawal dari langkah-langkah kecil yang konsisten, dimulai dari guru-guru yang terus mau belajar, berkembang, dan menginspirasi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat menyaksikan dan semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Pembelajar. Ya, tadi ini ada gambar datuk kita atau Profesor Abdul Muti sebagai Menteri Dikdasmen RI. Kata beliau mindset di sini, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah apapun yang ada dari sedikit itu akan ada jalan keluar yang lebih banyak. Karena apa? Jangan menyerah. Jangan putus asa, yakin ada jalan keluarnya. Jadi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang apa itu growth mindset. Next, Mbak, maaf. Iya, Bu. Itu bahasa apa, Bu? Bahasa bantal. Bahasa bantal kata Bu Ketua. Oke, apa itu pola pikir bertumbuh? Ya, pola pikir bertumbuh atau istilah sebagai growth mindset, yaitu adalah bagaimana kita, pribadi kita itu memiliki keyakinan bahwa kita itu punya kemampuan, punya kecerdasan, dan dapat dikembangkan melalui usaha. Kita udah punya kemampuan, kita punya skill, kita punya otak, tetapi tidak ada kemauan dan usaha dari diri kita, itu tidak akan terjadi. Tidak ada hasil. Seperti saya belum bisa, tetapi saya sedang belajar, kata Karl. Iya, ini yang mencetuskan growth mindset, yaitu dari kita sudah punya kemampuan, kecerdasan, kemudian kita kembangkan dengan usaha, kemudian memiliki strategi yang tepat, belajar dari kegagalan, maka hasil usaha akan jadi suatu maksimal. Tindakan yang dilakukan itu akan menentukan hasil yang diperoleh. Nah, dari pola pikir yang kita punya, bagaimana kita melakukan tindakan, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Orang-orang yang memiliki pola pikir tetap, dia itu orangnya suka menghindari masalah, tidak mau tahu, ya, tidak mau berubah, takut. Kemudian dia mudah menyerah. Sudahlah, biarin aja. Itu saya. Oke, kemudian mubazir, buang-buang waktu. Kemudian dia suka dengan lebih khawatir dengan serangan, ancaman dari sana sini. Itu adalah pola pikir yang tetap.
Kemudian pola pikir bertumbuh, dia mau menerima kenyataan, dia mau bertahan, kemudian dia melihat peluang. Peluang apa di lingkungan kita? Kita harus melakukan mencari informasi, kemudian kita menjadi inspirasi. Jadi itu perbedaan dari pola pikir yang tetap dengan pola pikir bertumbuh, atau yang disebut dengan the growth mindset-nya. Next, Mbak. Apa sih manfaat dari pola pikir bertumbuh bagi kita? Bagi kita sebagai seorang guru di PAUD? Ya ini, lihat gambarnya kartun. Tadi mau kasih gambaran TK tapi belum ada. Jadi anak-anak bahagia dengan kita. Dari diri kita ini sudah berpikirnya bertumbuh, kita menularkan ilmu kepada orang lain atau kepada anak kita, mereka mendapat terima ilmu itu secara bahagia. Karena awal mulanya kita sudah bahagia duluan. Ya, yang pertama manfaatnya adalah meningkatkan ketahanan belajar. Bagaimana anak-anak di sekolah bisa tahan betah di sekolah? Karena apa? Gurunya sudah growth mindset. Selanjutnya menumbuhkan keingintahuan. Kalau gurunya banyak kreatif, gurunya sudah lebih apa kalau sekarang itu pembelajarannya mendalam, anak-anak secara tidak langsung akan merindukan seorang guru. Besok belajar apa ya Bu Guru? Tadi buat benderanya dicelup-celupin, besok buat apa ya benderanya? Jadi setelah ada hal-hal baru yang diberikan oleh anak, itu akan menjadikan dirinya ingin tahunya lebih besar. Kemudian meningkatkan motivasi intrinsiknya. Dia akan secara tidak langsung motivasi untuk belajarnya lebih tinggi. Kemudian mendukung pertumbuhan karakter dan prestasi. Ini sudah jelas bahwasanya tujuan kita adalah pertumbuhan karakter pada diri anak dan akademik, yaitu prestasi anak. Next, Mbak. Ops, balik dulu, Mbak. Oke, apa itu pembelajaran mendalam? Kenapa saya berikan di sini gambar pohon beserta akarnya? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kenapa harus pohon, Bu? Mik satu lagi mana sih? Kenapa harus akar yang ditampilkan? Ayo Bu, nanti kakak hadiah. Iya. Iya. Apa itu pembelajaran mendalam? Dilihat dari gambar, yaitu satu pohon yang rindang dan ada akarnya. Menurut pendapat saya adalah bahwasanya yang mendalam itu didefinisikan dengan pohon yang rindang ini adalah bahwasanya kita itu pertama harus mempunyai kekuatan dan juga keyakinan, kerjasama antara kekuatan yaitu antara kalau masalah pembelajaran antara pembelajaran sikap perilaku anak, yaitu baik kepala sekolah, dewan guru dan hal lainnya. Ada hadiahnya tuh Bu. Terima kasih Bu. Ada Ya. lagi? Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi yang ada berikan pojok tambahannya kan? Oh, banyak yang tunduk sana kalau ada hadiah. Itu cucu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda dari TK Negeri Sungai Pusat. Saya melihat dari pohon itu, menurut saya pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang menyentuh akar. Akar itu adalah dasar, kemudian merambat ke batang, kemudian ke daun dan dahan-dahannya serta buah-buahnya. Itu bisa diartikan dengan
dasarnya itu tadi, dasarnya adalah akar. Kita mau pelajari anak-anak kita tentang dasar dari akarnya, kemudian menuju ke batangnya, kemudian menuju ke daun-daunnya dan buahnya yang merupakan hasil dari pembelajaran kita. Sekian Bu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada? Oh, bisa langsung hadiahnya, cash, tunai. Tuh, Bu kasih kurang apa hasilnya, dikasih hadiah tuh. Dari pojok sebelah sini, ada Bu? Ada tambahan Bu, ada yang beda mungkin. Ada Bu? Oh ya. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lasmeti, saya dari TK Negeri Pasar Bantang. Kalau mendalam kan di sekarang di situ kan mendalam. Jadi kalau berdasarkan gambar secara logika saya nih, saya apa artinya timbulnya pelajaran itu dari akarnya dulu. Jadi berarti itu paling mendalam sampai ke batang, dahan, nanti ada daun-daunnya, ada buahnya. Jadi artinya itu sangat-sangat bermakna. Jadi mereka tuh selalu tertanam, selalu diingat gitu nah. Jadi sangat-sangat pembelajarannya itu sangat mendalam. Jadi seperti akar itu, dari akar dia akan tumbuh, ada batangnya, ada nanti tumbuh daunnya, rantingnya, ada buahnya, serta ada bunganya. Jadi sangat bermakna, sangat mendalam bagi saya. Terima kasih Bu Las atas tambahan pendapat tentang pembelajaran mendalamnya. Mungkin tidak seberapa, Ya, ada tapi tunai. hanya Satu buah kunci mobil. betul, ya. Jadi apa yang telah disampaikan teman-teman yaitu pembelajaran mendalam dari akarnya. Bagaimana kita melihat ketika akar itu semakin dalam berarti semakin kuat. Nah, begitu dengan pembelajaran mendalam. Ketika kita ingin menyampaikan kegiatan pembelajaran, maka pokoknya dari inti pembelajaran itu adalah berpusat pada murid. Jangan bilang kemauan atas gurunya, tetapi lihat, identifikasi dulu, refleksi dulu muridnya seperti apa, baru kita kaitkan dengan pembelajaran yang mendalam. Bu, untuk pembelajaran mendalam itu bukan kurikulumnya yang baru, tetapi lebih ke pendekatannya. Kalau dulu ada yang namanya model pembelajaran, batch learning, PJBL, atau dengan inquiry, terus dengan pembelajaran penemuan masalah. Jadi yang disebut dengan deep learning yaitu atau pendekatan mendalam adalah dia itu pendekatan pembelajaran agar mendorong siswa itu untuk memahami konsep secara menyeluruh, bukan hanya sekedar menghafal apa yang diberikan gurunya. Jadi deep learning itu bukan kurikulum baru, bukan merubah Kummer menjadi deep learning, bukan. Tetapi dia itu adalah suatu pendekatan bagaimana kurikulum atau pembelajaran FPP yang kita buat itu menjadi bermakna bagi siswa kita. Seperti itu. Bukan hanya sekedar teks-teks menghafal, kemudian tunai kewajiban, itu bukan. Tetapi dari awal refleksi kita, awal sampai refleksi akhir kita, itu akan menjadi suatu kebermaknaan bagi siswa kita. Apa kaitan dari growth mindset dengan pembelajaran mendalam? Kaitannya yaitu yang pertama, growth mindset itu mendorong siswa untuk terus menggali lebih dalam, tidak takut salah, kemudian terbuka untuk belajar dari pengalaman. Jadi kalau kita lihat lingkaran ini Bu, dia itu semakin dalam, dia akan semakin bermakna. Pembelajaran mendalam sekarang itu sudah ada kerangka pembelajarannya, terus bagaimana pengalaman belajarnya, kemudian nanti ada prinsip pembelajarannya dan dimensi profil lulusannya. Peta pikiran kerangka kerja PM-nya setelah saya berikan, tadi sudah saya sebutkan, ada 4. Yang pertama yaitu kerangka pembelajarannya.
Di sini kerangkanya yang pertama adalah praktis pedagogisnya, kedua lingkungan pembelajaran, dan yang ketiga kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Selanjutnya yang kedua pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasikan, dan yang ketiga merefleksi. Selanjutnya prinsip pembelajaran yang harus berkesadaran, kemudian bermakna, dan yang ketiga harus menggembirakan. Dan selanjutnya harus ada dimensi profil lulusan. Nah, kalau kemarin kurikulum Merdeka itu ada apa, Bu? Profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang itu ditambah 2, jadi 8 dimensi lulusan. Yang pertama apa, Bu? Betul, keimanan dan ketakwaan. Ada yang bisa bantu sampaikan? Ayo Bu. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kewargaan. Ketiga, penalaran kritis. Kemudian ada kreativitas, 8334. kolaborasi, kesehatan dan komunikasi. Dari Grow Mindset adalah Grow Mindset itu menjadi fondasi pola pikir kita untuk melakukan perubahan, yaitu jadikan fondasi penting untuk menjadi pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Jadi di sini adalah pikiran terbuka akan belajar tanpa batas. Jadi semangat untuk kita semua tetap melakukan pemikiran yang selalu bertumbuh untuk masa depan anak bangsa. Undur diri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada paling semuanya sudah bagus, di pemaparan materinya sudah sangat baik, mudah diterima. Salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk materi dari Mbak Uji luar biasa. Pokoknya. Saran? Sarannya mungkin lebih senyum lagi karena karena tadi nampaknya kurang senyum. Biasanya dia tuh senyumnya lebih luar biasa. Terima kasih.